Dikutip dari bbcindonesia.com, Kepolisian Korea Selatan sedang menyelidiki apa yang menyebabkan pengunjung acara Halloween berdesak-desakan di satu ruas jalan sempit di ibu kota Seoul pada Sabtu malam tanggal 29 Oktober tahun 2022, yang mengakibatkan setidaknya 154 orang meninggal dunia. Setidaknya 82 orang terluka dalam insiden di kawasan hiburan malam Itaewon yang menggelar perayaan Halloween pertama sejak COVID. Laporan-laporan menggambarkan orang-orang yang putus asa akibat berdesak-desakan dan bertumpukan di atas satu sama lain. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah para remaja berusia 20-an tahun. 19 diantaranya diyakini warga negara asing. Kota Itaewon, Korea Selatan adalah salah satu kawasan terpopuler di Seoul untuk kegiatan di malam hari. Warga setempat dan orang-orang asing berduyun-duyun ke sana setiap akhir pekan, tetapi Halloween merupakan salah satu malam tersibuk sepanjang tahun. Diperkirakan 100.000 orang datang untuk merayakan di sana pada Sabtu malam untuk menandai perayaan Halloween pertama kali sejak pandemi. Orang-orang yang datang ke sana untuk berkumpul tidak dibatasi dan mereka tidak perlu memakai masker. Suasana mulai tidak terkendali, agaknya, dimulai di satu gang sempit yang penuh sesak. Foto dan video-video di media sosial menunjukkan jalan sempit itu dipadati banyak orang, dan mereka tidak bisa bergerak. Satu video memperlihatkan orang-orang di sana sekuat tenaga untuk dapat bernapas. Di tempat lain, beberapa orang petugas mencoba menarik orang-orang dari tumpukan mayat. Jeritan penuh kesedihan terdengar dari sana. Jenazah korban, beberapa di antaranya mengenakan kostum Halloween, dibariskan di sepanjang jalan dengan ditutupi selimut. Lainnya dibawa ke ambulans. Sebagian anggota masyarakat berusaha memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang terbaring tak sadarkan diri. Hal serupa juga dilakukan tim darurat yang dikirim untuk membantu para korban. Dilansir dari halaman detik.com, sejumlah saksi mata mengungkap kesaksiannya atas kengerian tragedi pesta Halloween di distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Orang-orang berdesakan hingga jatuh seperti kartu domino. Salah satu saksi mata mengatakan bahwa bahkan sebelum kekacauan terjadi, para pengunjung pesta sudah sangat padat di jalan-jalan sempit sehingga sulit untuk bergerak. Saya melihat orang-orang pergi ke sisi kiri dan saya melihat orang itu menuju ke sisi yang berlawanan. Jadi, orang yang di tengah macet, jadi tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bernapas, kata seorang saksi bernama Sung Se-hyun kepada CNN, Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Video yang beredar di media sosial menunjukkan orang-orang melakukan kompresi pada pengunjung pesta lainnya yang tergeletak di tanah saat mereka menunggu bantuan medis. Kami melihat adegan dari film, seperti hal-hal yang terjadi selama perang, kata saksi Park Jung-hoon kepada Reuters. Mereka melakukan CPR di sana-sini dan orang-orang bergegas masuk karena tidak ada yang dikendalikan. Itu benar-benar di luar kendali, lanjutnya. Dilansir dari halaman cnnindonesia.com, korban tewas dalam tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, pada Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022, lalu bertambah menjadi 156 orang. Pihak berwenang menuturkan korban tewas masih mungkin bertambah lantaran ada sekitar 30 korban luka saat ini dalam kondisi kritis. Hingga kini, pihak berwenang belum bisa menyimpulkan penyebab tragedi paling mematikan sejak 2014 lalu itu dan masih melakukan penyelidikan. Namun sejumlah faktor disebut memicu kerumunan massa di Itaewon yang berbuntut mematikan. Berikut 4 faktor yang disebut memicu perayaan Halloween di Itaewon yang dihadiri lebih dari 100.000 orang itu berbuntut mematikan. 1. Perayaan tanpa penyelenggara. Perayaan Halloween memang berasal dari budaya barat, namun semakin populer di kalangan warga Korsel dan negara Asia lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Itaewon memang dikenal sebagai distrik hiburan di ibu kota Seoul. Banyak berjajar restoran, kafe, bar, hingga klub malam di sejumlah gang-gang kecil yang hanya selebar 3,2 meter saja di kawasan itu. Tak hanya Halloween, kawasan Itaewon sudah biasa dipenuhi muda-mudi Korsel setiap akhir pekan dan perayaan spesial lainnya. Namun, memang tidak ada acara perayaan resmi yang digelar oleh badan penyelenggara di kawasan itu. Karena itu, perayaan Halloween pada Sabtu akhir pekan lalu itu berlangsung tanpa ada arahan. Sebab, ratusan ribu orang yang menyerbu kawasan Itaewon murni ingin menikmati suasana dan keramaian di bar-bar dan klub di kawasan itu. Karena Halloween adalah budaya Amerika dan ada banyak orang asing yang datang ke Itaewon, sektor bisnis di kawasan itu mengadakan acara atas kemauan mereka sendiri. Menutup lalu lintas untuk Halloween tidak pernah dipertimbangkan di masa lalu, kata seorang pejabat di kantor distrik Yongsan seperti dikutip Korean Herald. Penanganan yang berbeda terlihat saat polisi menutup sejumlah jalan utama di Itaewon ketika gelaran Festival Global Village awal Oktober lalu. Acara tahunan itu diselenggarakan oleh organisasi zona turis khusus Itaewon dengan dukungan pemerintah Seoul dan distrik Yongsan. 2. Minim polisi dan kontrol kerumunan. Menurut polisi, hanya 137 petugas yang dikerahkan ke Itaewon untuk mengamankan puncak perayaan Halloween pada Sabtu tanggal 29 November tahun 2022.
Padahal, massa yang mendatangi kawasan Itaewon mencapai 100.000 orang lebih. Jumlah tertinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pihak berwenang juga mengakui bahwa tidak memiliki prosedur khusus untuk menangani kerumunan perayaan tanpa acara resmi. Direktur Divisi Investigasi Kejahatan Kekerasan Kepolisian Korsel, Oh Seung-jin, menuturkan saat ini pemerintah tidak memiliki manual khusus untuk mengatasi kerumunan massa yang terjadi spontan tanpa penyelenggara. Untuk festival Halloween kali ini, karena diharapkan banyak orang akan berkumpul di Itaewon. Saya mengerti bahwa festival ini disiapkan dengan menempatkan lebih banyak pasukan polisi daripada tahun-tahun sebelumnya, kata Oh seperti dikutip CNN. Tapi memang saat ini tidak ada manual persiapan terpisah untuk situasi seperti itu di mana tidak ada penyelenggara dan diharapkan ada kerumunan orang. Selain itu, polisi telah dikerahkan bukan untuk pengendalian massa, tetapi untuk pencegahan kejahatan dan untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal. Kim Seong-ho, Direktur Divisi Manajemen Bencana dan Keselamatan di Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan juga mengatakan mereka tidak memiliki pedoman atau manual untuk situasi yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, seperti tragedi Itaewon ini. Dilansir dari halaman insertlife.com, 6 pejabat tinggi Korsel jadi tersangka tragedi Halloween Itaewon. Divisi Penyelidikan Khusus Kepolisian Nasional Korea Selatan telah melakukan penyelidikan terhadap tragedi Halloween Itaewon. Tragedi yang terjadi di distrik Itaewon, Seoul, pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 tersebut menewaskan sedikitnya 156 orang. Kepolisian lantas menetapkan 6 pejabat tinggi Korea Selatan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Polisi menyatakan 6 pejabat tinggi tersebut didakwa atas tindak kelalaian profesional yang memicu kematian. Dilansir dari The Korea Herald, salah satu pejabat tinggi Korsel yang ditetapkan menjadi tersangka adalah mantan Kepala Kepolisian Yongsan Lee In-jae. Lee In-jae mantan Kepala Kepolisian Yongsan diketahui bertugas mengawasi distrik Itaewon. Kepolisian telah melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden desak-desakan maut di gang sempit Itaewon saat perayaan Halloween. Selain itu, penyelidikan tersebut juga mencari tahu soal respons pihak berwenang terhadap situasi tersebut. Kami telah memeriksa 154 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka, ungkap Kim Dong-wook juru bicara tim penyelidikan khusus dalam konferensi pers pada Senin tanggal 7 November tahun 2022. Sementara itu, 5 tersangka lainnya adalah Ryu Mi-jin dari Kepolisian Metropolitan Seoul, 2 pejabat dari tim intelijen di Kepolisian Yongsan. Kemudian Park Hee yang Kepala Distrik Yongsan dan Choi Seong-beong Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Yongsan. 6 pejabat tinggi Korsel yang jadi tersangka didakwa terkait kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian dalam tragedi Halloween Itaewon. Lee dan Ryu juga kemungkinan terjerat dakwaan tambahan yakni melalaikan tugas saat peristiwa terjadi. 2 pejabat tim intelijen juga kemungkinan akan dijerat dakwaan tambahan yakni menyalahgunakan wewenang dan menghancurkan bukti. Dikutip dari bbcindonesia.com, Kepolisian Korea Selatan sedang menyelidiki apa yang menyebabkan pengunjung acara Halloween berdesak-desakan di satu ruas jalan sempit di ibu kota Seoul pada Sabtu malam tanggal 29 Oktober tahun 2022, yang mengakibatkan setidaknya 154 orang meninggal dunia. Setidaknya 82 orang terluka dalam insiden di kawasan hiburan malam Itaewon yang menggelar perayaan Halloween pertama sejak COVID. Laporan-laporan menggambarkan orang-orang yang putus asa akibat berdesak-desakan dan bertumpukan di atas satu sama lain. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah para remaja berusia 20-an tahun. 19 diantaranya diyakini warga negara asing. Kota Itaewon, Korea Selatan adalah salah satu kawasan terpopuler di Seoul untuk kegiatan di malam hari. Warga setempat dan orang-orang asing berduyun-duyun ke sana setiap akhir pekan, tetapi Halloween merupakan salah satu malam tersibuk sepanjang tahun. Diperkirakan 100.000 orang datang untuk merayakan di sana pada Sabtu malam untuk menandai perayaan Halloween pertama kali sejak pandemi. Orang-orang yang datang ke sana untuk berkumpul tidak dibatasi dan mereka tidak perlu memakai masker. Suasana mulai tidak terkendali, agaknya, dimulai di satu gang sempit yang penuh sesak. Foto dan video-video di media sosial menunjukkan jalan sempit itu dipadati banyak orang, dan mereka tidak bisa bergerak. Satu video memperlihatkan orang-orang di sana sekuat tenaga untuk dapat bernapas. Di tempat lain, beberapa orang petugas mencoba menarik orang-orang dari tumpukan mayat. Jeritan penuh kesedihan terdengar dari sana. Jenazah korban, beberapa di antaranya mengenakan kostum Halloween, dibariskan di sepanjang jalan dengan ditutupi selimut. Lainnya dibawa ke ambulans. Sebagian anggota masyarakat berusaha memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang terbaring tak sadarkan diri. Hal serupa juga dilakukan tim darurat yang dikirim untuk membantu para korban.
저희가 이제 10시쯤에 왔는데 저기 호텔 앞에서 이제 막 영화에서 봤던 장면들이 막 전쟁 났을 때 통제하는 거 있잖아요. 그런 게 실제로 벌어진 거예요. 그래서 막 사방에서 심폐소생술을 하고 있고 이제 그게 다 통제가 안 되니까 사람들은 밀려 들어오고 그래서 아예 통제가 안 되는 상황이었어. 혹시 이번 사태에 대해서는 경찰들이 좀 더 준비가 부족하고 이제 약간 사람들이 이제 약간 너무 많이 붐비다 보니까 이제 경찰분들이나 보급대원들 고생하시는 건 알지만 좀 준비가 부족한 것 같아요. Oh my God. Pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan berujung tragedi dengan sedikitnya 149 orang tewas pada Sabtu 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Sebagian besar korban tewas adalah remaja berusia 20-an tahun dan dewasa muda. Selain itu, Badan Pemadam Kebakaran Nasional menyebut ada 150 orang yang terluka dalam insiden ini. Sementara itu, pemerintah Metropolitan Seoul menerima laporan 270 orang hilang. Pesta Halloween ini berubah mencekam setelah kerumunan besar memadati gang di Itaewon. Adapun ini merupakan acara Halloween pertama di Seoul dalam 3 tahun, usai Korea Selatan mencabut pembatasan COVID-19 dan social distancing. 2022년 10월 29일 토요일 22시 22분경에 발생하였습니다. 장소는 용산구 이태원동 119-7번지 일대에서 발생했습니다. 지금 원인은 조사 중에 있습니다. 기온은 할로윈 행사 축제 중 다수의 인파가 넘어지면서 참석 시민 다수의 사상자가 발생한 사고입니다. Kepala Stasiun Pemadam Kebakaran Yongsan, Choi Songbom, mengatakan bahwa kemungkinan besar korban tewas akibat terhimpit di satu gang sempit itu. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah mendatangi tempat insiden ini terjadi pada Minggu 30 Oktober 2022 pagi. Terkait hal ini, Presiden menyerukan perawatan cepat bagi mereka yang terluka dan peninjauan kembali keamanan lokasi pada pesta Halloween tersebut. Menurut beberapa saksi, kerumunan orang semakin tidak terkendali dan cemas saat malam semakin larut. Polisi yang bertugas di acara itu disebut juga mengalami kesulitan mengendalikan kerumunan. Orang-orang disebut terus memadati gang sempit yang penuh sesak tersebut. Ketika orang-orang di atas jalan yang miring jatuh, kerumunan di bawah mereka terguling menimpa satu sama lain. Sebagai informasi, distrik Itaewon populer di kalangan anak muda dan ekspatriat yang terkenal dengan bar, klub, dan restorannya. Tragedi Halloween Itaewon ini menjadi salah satu yang paling mematikan di Korea Selatan sejak tenggelamnya feri pada 2014 hingga menewaskan 304 orang, terutama siswa sekolah menengah.